Shalom semuanya. Malam ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka dari kitab Ibrani pasal yang ke-12. Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bumi, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Hari ini setiap kita mengalami kegoncangan. Bukan cuma dunia saudara yang mengalami kegoncangan, tapi gereja Tuhan juga mengalami kegoncangan. Saya lihat begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang hari ini sedang mengalami persoalan berat. Sebab tidak boleh kebaktian, kalaupun boleh hanya dibatasi orangnya. Ada banyak ketakutan yang muncul dalam dunia ini. Dan semuanya hari ini goncang. Bukan cuma dunia, tapi juga anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan kegoncangan terjadi saudara? Kita ini semua pengen, Tuhan kalau bisa, mbok tenang Tuhan semuanya, ya kan? Setiap kita berdoa punya harapan, kenapa kok masih ada kegoncangan? Kalau bisa semua peace, damai, tenang, semua berjalan dengan baik, alangkah enaknya hidup ini. Kalau semuanya tenang. Kita selalu berdoa seperti di surga, seperti di bumi, ya kan? Itu kan doa kita. Tuhan, biarkan surga itu menyentuh bumi. Semua damai yang di surga turun ke bumi, supaya kami yang di bumi ini boleh merasakan surga. Tapi kenapa saudara? Dia mengizinkan kegoncangan saudara. Kadang-kadang kita nggak suka. Tapi kegoncangan itu bagus saudara. Kenapa? Kegoncangan untuk membersihkan gerejanya saudara. Amin. Tapi juga buat dunia digoncang. Supaya dunia tahu bahwa apa yang jadi harapan mereka, apa yang jadi pegangan mereka selama ini, yang mereka pegang dengan kuat. Dan mereka berkata, kami bisa, kami mampu. Di sini mereka akan berkata, ternyata kami tidak bisa dan kami tidak mampu. Kegoncangan wabah COVID ini saudara, tidak satu negara pun yang bisa menghandle dengan baik, ya kan? Dokter yang paling hebat, obat yang paling hebat yang dicobakan, tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan ini saudara. Tuhan mau tunjukkan, kalau bukan aku kata Tuhan, tidak bisa selesai semua ini. Di sini dunia akan melihat saudara, betapa mereka itu membutuhkan Tuhan, amin. Sampai dunia dibuat berkata, kami perlu Tuhan. Tapi buat gereja juga bagus. Kenapa gereja digoncang? Supaya gereja menjadi murni. Jangan dipikir gereja sudah murni, belum saudara. Di gereja begitu banyak hal-hal yang masih belum sejalan dengan Dia. Di gereja masih begitu banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan Tuhan. Dia goncang gereja supaya semua yang buruk, yang negatif, yang tidak sama dengan jalannya disingkirkan, dilepaskan dari gereja. Supaya apa? Gereja itu menjadi murni, menjadi kudus, jadi mempelainya yang siap menanti Dia datang yang kedua kali. Amin. Jadi terimalah kegoncangan ini dan buka hati berkata, Tuhan, aku terima keadaan ini. Kalau engkau bisa menerima, engkau akan melihat apa yang Tuhan maksudkan dalam semua pergumulan yang sedang kita hadapi di Indonesia dan yang ada di bangsa-bangsa. Paulus memberikan surat ini kepada orang-orang pada hari itu. Orang-orang Ibrani, orang-orang Hebrew. Dia berkata, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Ada sebuah peringatan, jagalah, waspadalah, hati-hati supaya kamu jangan menolak Dia. Saudara, kalau kita ketemu Tuhan mungkin kita akan berkata, oh Tuhan aku terima Engkau, aku mau sambut Engkau. Tapi seringkali saudara, yang Tuhan munculkan ketemu sama kita, kadang-kadang bukan pribadinya, tapi seringkali Dia munculkan dalam rupa yang lain. Mungkin firman-Nya, perkataannya, atau mungkin seseorang yang sedang menegur engkau,
menghardik engkau, mengoreksi engkau. Bisakah engkau melihat hari itu dan engkau tidak menolak setiap ucapan, perkataan, bahkan yang keras, yang tidak enak, yang sedang mengoreksi hidup saudara? Kalau engkau bertemu muka dengan Yesus, kita nggak akan bisa melawan dia, kau saudara, ya kan? Semua terbuka dan pasti kau berkata, ya Tuhan, engkau tersungkur menyembah dia. Tapi seringkali Tuhan muncul dalam hidup kita ini dalam rupa yang lain, saudara. Dan itu yang membuat sangat berbahaya. Sebab bisa terjadi kita akan menolak dia. Padahal Tuhan yang sedang datang lewat seseorang atau lewat sebuah keadaan, dia sedang menunjukkan dirinya dan kau sedang menolak dia. Dia berkata, Paulus berkata, jagalah, hati-hati, waspada, supaya jangan sampai engkau menolak dia. Sebab penolakanmu kepada dia, kepada firman-Nya, dan apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita, membuat kita tidak akan luput. Luput dari apa, saudara? Dari kesukaran, dari penghukuman. Karena itu hari ini setiap kita, mari buka hatimu selebar mungkin, saudara. Buka selebar mungkin. Bahkan untuk hal yang tidak enak dalam hidup saudara, buka sebesar mungkin hatimu. Siapa tahu dia sedang bicara pada saudara. Kalau engkau bisa menerima dia, saya percaya dia sedang merancangkan sebuah kebaikan di dalam hidup kita. Amin. Paulus berkata, waspada, berjaga-jagalah. Jangan tolak, saudara. Jangan menolak. Kata menolak ini bagus, saudara. Setiap kali saya belajar firman, saya tuh senang ketika Tuhan memberikan pewahyuan yang dalam, saya bilang, Tuhan kau luar biasa. Ini firman kalau makin digali, akan makin memunculkan seperti sumber air, saudara, yang tersembunyi di tanah. Selama kau gak pernah gali, saudara, maka kau gak pernah lihat sumber air itu. Tapi kalau engkau mulai menggali makin dalam, tiba-tiba akan menyembur mata air yang luar biasa yang ada, saudara, di bawah tanah. Cuma kau gak lihat karena kau belum menggali. Tiap kali kau menggali keluar, akan muncul sumber-sumber kehidupan yang luar biasa. Dikatakan jangan kamu menolak. Jangan kamu menolak. Apa arti kata menolak, saudara? Bagus. Dalam bahasa Ibrani, itu bahasa yang sangat dalam. Kata menolak artinya, jangan engkau tidak mau dipertanyakan di setiap sisi kehidupanmu. Dia berkata, jangan menolak. Waktu Tuhan mulai mempertanyakan setiap sisi kehidupan saudara. Kalau dia tanya, untuk apa kamu datang beribadah pada malam hari ini? Dia akan tanya kita, bisakah engkau memberikan jawaban yang jujur? Kalau tidak jujur, tetap ketahuan, saudara. Sebab yang dia lihat bukan di bibir, di sini. Mengapa engkau datang? Itu pertanyaannya. Tuhan, karena aku ingin mencari engkau, mengasihi engkau. Dia berkata, betul jawabanmu. Aku mau datang, Tuhan, karena aku perlu berkat-Mu, Tuhan. Kalau aku gak kebaktian, gak beribadah, nanti berkatnya berkurang. Toko sepi, pekerjaan sepi. Kalau itu hatimu, dia tahu. Dia tanyakan setiap sisi hidup saudara. Bahkan yang kelihatannya rohani, saudara, dia sedang pertanyakan. Maukah engkau dipertanyakan? Dia sedang tanya, apa yang jadi tujuan hidupmu di pikiranmu selama ini? Apakah uang, pekerjaan, bisnis, karir, atau aku di pikiranmu? Dia tahu. Setiap sisi, saudara, dia sedang pertanyakan. Jangan pernah tutup satu sisi bagian hidupmu bagi dia. Kalau dia sedang tanya, yang ini aku buka buat engkau, Tuhan. Tapi urusan ini aku tutup buat engkau. Biarkan aku yang ngurus sendiri. Paulus berkata, jangan ditolak. Kalau dia sedang membongkar setiap sisi hidupmu. Kenapa, saudara? Dia ingin memperbaiki kita agar serupa dengan dia. Kenapa kita ini menolak, saudara? Menolak Tuhan, menolak firman-Nya. Sebab engkau berada di sisi yang berbeda, berseberangan dengan Tuhan. Betul? Kalau engkau sama dengan dia, tolak enggak, saudara? Kita gak akan menolak, saudara. Kenapa engkau menolak? Sebab engkau di sisi yang berseberangan. Kalau ada orang ngajak saya pergi makan, apa misalkan, babi guling, babi kecap, ngajak saya makan. Saya berkata, enggak lah. Saya kata ngomong enggak. Kenapa, saudara? Sebab saya sedang berseberangan dengan orang itu. Karena saya tidak suka makan itu, saudara.
Sekalipun orang itu berkata, Pak ini paling enak babi kecapnya. Itu lemaknya juicy banget. Kalau digigit ces, mak ces. Buat dia ces, buat saya cos. Karena kita gak cocok. Saya tolak, kenapa saudara? Kita beda. Saya gak suka makan itu. Saya suka yang lain. Kalau batibul, oke lah Mas Ian, ya kan? Oke, sepakat kita pergi sama-sama. Kenapa? Ketika kita itu sama saudara, engkau cenderung menerima. Kenapa kau menolak Tuhan dan firman-Nya saudara? Ketahuilah, engkau di sisi yang berbeda dengan dia. Enggak Tuhan, enggak. Itu cara paling gampang mengoreksi hatimu dan mengenal siapa engkau saudara. Tiap kali kau terima, berarti engkau sedang sepakat bersama dengan dia. Kalau engkau sedang tolak dia, berbeda jalannya saudara. Dan Paulus berkata, hati-hati. Jangan sampai engkau menolak dia dan firman-Nya. Tuhan kita itu saudara, dia itu adalah juga seorang auditor dalam hidup kita. Atau apa itu auditor? Orang yang tugasnya menyelidiki semua. Apapun keuangan biasanya yang diselidiki atau stok barang, itu auditor pekerjaannya. Dia selidiki semua. Apa yang auditor buat? Data yang benar yang dia punya akan dia coba samakan dengan apa yang ada hari itu. Kalau dia mengaudit keuangan sebuah perusahaan, dia akan lihat saldo yang benar. Kemudian dia akan periksa semua keuangan. Apakah benar? Semua laporan dia selidiki dengan benar. Dan dia berkata, laporan yang benar seperti ini. Dan sekarang aku mau ngecek keadaan yang sesungguhnya. Ada enggak? Maka fisiknya itu saudara harus sesuai dengan apa yang dia punya data. Itu auditor. Kalau sampai tidak pas ada yang salah, dia akan cari di mana kesalahannya. Di mana kesalahannya sampai dia menemukan. Dia sedang mengaudit hidup setiap kita. Gak apa-apa kok saudara. Semua kita termasuk saya saudara. Sedang diaudit Tuhan. Dibongkar semuanya. Supaya apa? Sesuai apa yang Tuhan punya dan yang kita punya sesuai. Amin. Saya pernah kerja di perusahaan farmasi. Jadi auditor. Kerjaan saya adalah meriksa obat-obat di gudang yang itu ada ratusan dus macam-macam obat di farmasi. Saya mesti sebulan sekali masuk gudang, saya bawa data komputer saya dan saya periksa mana barangnya ini. Maka kepala gudang akan harus tunjukkan, ini barangnya stoknya ini semua. Dia akan cari. Dan kalau sampai kurang, saya minta cari barang ini kemana. Mungkin ada yang sedang dibawa ke apotek, dijual kemana, yang belum dimasukkan sampai barang ini belum ada di sini. Tolong dicari. Tapi kalau udah dicari semuanya dan tidak ada, maka dia mesti mengganti kerugian itu. Sebab dia sudah ceroboh menghilangkan barang itu. Harusnya dia teliti semua barang yang keluar, barang yang laku berapa. Dia mesti bukukan dengan sangat bagus. Data saya di komputer, ini jadi basic saya untuk periksa itu. Tuhan itu saudara yang maha benar. Kita yang perlu diperbaiki, dikoreksi, amin. Disesuaikan dengan Tuhan. Dan dia mau setiap kita disesuaikan dengan Tuhan. Disesuaikan dengan Tuhan. Ketika dia bicara saudara, apa kita mau mendengarkan dia? Kita buka Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-9. Kejadian 4 ayat 9. Tuhan berfirman kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Hari Tuhan sedang menyelidiki Kain hari itu. Yang memang punya persoalan saudara. Dia habis membunuh adiknya. Dan dia ingin sembunyikan mayat adiknya, dia kubur. Dia sembunyikan mayat itu. Dan Tuhan hari itu tanya, Kain, di mana Habel adikmu? Apa jawabannya saudara? Aku gak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Kenapa kok keluar jawaban yang tidak enak ini saudara? Jawaban yang orang Jawa bilang sengak jawabannya. Ya toh? Yang tanya Tuhan loh saudara. Seringkali ya kita itu kayak Kain saudara. Sama Tuhan kadang-kadang jawaban kita sengak loh saudara. Tuhan ngomongnya baik-baik, kamu gini ya. Jawaban kita balas kayak gini saudara. Cuma ditanya, Kain, di mana adikmu? Itu kan pertanyaan bagus saudara. Di mana adikmu? Kenapa muncul jawaban yang sengak ini? Yang nyelekit keluar jawaban ini. Sebab dia sedang berseberangan dengan Tuhan. Kalau hari itu dia tidak ada apa-apa. Semuanya baik. Dia mungkin tidak tahu, dia akan jawab, aku tidak tahu Tuhan. Mungkin dia di ladang, mungkin dia di sini Tuhan.
akan muncul jawaban yang bagus. Kenapa muncul kayak gini saudara? Sebab hari itu dia sedang tidak oke kondisinya. Dia sedang bunuh adiknya dan dia sembunyikan mayatnya. Dan dia tahu, aku tidak tahu. Aku gak urusan sama adikku. Aku bukan penjaga adikku. Tuhan koreksi hati kita. Apa yang muncul dari hati kita waktu dia sedang mengoreksi hati kita saudara. Semoga setiap kali dia koreksi hati kita saudara, dia menemui hati kita sedang dalam kondisi yang oke. Amin. Tiap kali dia selidiki satu sisi hidup kita, biarkan dia temui hidup kita ini sedang oke di hadapannya. Sekian hari yang lalu, saya lagi berdoa untuk gedung kami yang baru saudara. Kami beli 2.500 meter tanah lagi. Kemudian ini sudah dibangun, sudah struktur sudah jadi untuk kantor kami 4 tingkat. Kemudian untuk rumah Shalom 3 tingkat. Kemudian untuk sekolah kami ada 3 tingkat juga. Ini sudah naik semua, besi betul sudah dicor lantai-lantainya. Ya, kami bersyukur di saat pandemi kami membangun saudara. Saya berkata Tuhan, ini bagus Tuhan. Aku mau lihat bagaimana kau membuktikan kuasamu di sini. Kalau semuanya jadi di tengah kondisi seperti ini. Yang kebaktiannya pernah libur sekian bulan. Persembahannya mungkin orang, oh kita gak ke gereja, gak ada persembahan. Tapi kita mau lihat kalau jadi gedung ini. Kita mau berkata, ini Tuhan. Di tengah kondisi krisis membangun. Kalau jadi di tahun ini saudara. Orang akan berkata, ini Tuhan. Amin. Tidak ada manusia berjasa. Tidak ada. Untuk saya sedang lihat dan berdoa untuk gedung ini saudara. Beberapa teman naik ke tingkat yang ketiga. Naik untuk ngecek semuanya. Tiba-tiba HP saya masuk WhatsApp. Saya baca. Ada satu orang keluarga saya yang WhatsApp saya. Bisa enggak transfer saya duit? Saya enggak ngerepotin kamu kok sebenarnya. Kalau enggak kepaksa. Oh iya betul saudara kan. Kalau enggak kepaksa enggak ngerepotin. Tapi kalau bisa tolong ditransfer uang. Tapi kalau enggak bisa ya enggak usah. Udah ngomong gitu saudara. Saya baca, saya sebenarnya jengkel saudara. Lu jujur, saya itu masih manusia, punya perasaan jengkel. Jangan dipikir kalau sudah pendeta, terus perasaannya terus peace, damai, terus baik, murah hati. Enggak. Saya jengkel kok saudara, kenapa saya jengkel? Karena saudara saya ini orang jahat saudara. Dia ngambil uang saya, nipu saya, nyakitin saya pokoknya. Dan sekarang tiba-tiba dia WhatsApp minta duit untuk bantu. Bisa gak lu bantu saya untuk biaya pengobatan, aku mau berobat ke rumah sakit. Hari itu rasanya gak pengen saudara, ya kan? Gak pengen, karena dia jahat kok. Dia nyakiti saya. Tapi tiba-tiba dalam sekian detik, saya punya conversation dengan Tuhan hari itu. Dan tiba-tiba Tuhan berkata dalam hati, kamu hamba Tuhan, kamu tolong banyak orang, kamu bantu banyak orang, dia masih keluargamu. Betul dia jahat. Kalau orang lain kamu tolong, kenapa dia tidak? Kata-kata itu saudara, dari Tuhan. Dia tidak kasar ngomongnya, dia cuma nyinggung. Orang lain kamu tolong. Ini keluargamu, kenapa tidak ditolong? Sekalipun dia jahat, dia ngambil uangmu, dia nipu kamu. Bisa gak kamu ampuni dia dan tolong? Saya bilang tunggu sebentar dan saya segera transfer kepada dia. Saya tidak menunggu ucapan terima kasihnya. Sebab memang dia tidak mengucapkan terima kasih setelah saya transfer. Gak apa-apa kok. Tapi hari itu saya menang saudara. Dia selidiki satu bagian dari hati saya. Tentang kemurahan hati. Ketika orang berbuat jahat. Bisakah engkau bermurah hati? Itulah culture surga saudara. Itulah culture surga. Itulah kebiasaan surga. Itulah adat surga. Setiap kita saya tahu kalau ditanya, kalau nanti kita dipanggil Tuhan, mau kemana? Surga atau neraka? Surga. Tapi di surga itu punya culture saudara. Di surga punya adat. Di surga punya kebiasaan. Inilah salah satu kebiasaan di surga. Waktu kau disakiti, engkau harus tetap berbuat baik. Itulah yang surga punya saudara. Yang neraka punya. Kalau orang jahat, balas dengan lebih jahat lagi. Itu culture neraka. Hari ini kita sedang dilatih Tuhan. Sebab satu kali kita akan tinggal di surga bersama dengan dia. Sebab kalau engkau tidak punya culture budaya surga, terlalu sulit untuk tinggal bersama dengan dia dalam kerajaannya.
Sebab di kerajaan itu berbeda dengan cara kita yang di dunia ini. Amin. Tapi dia sedang melatih kita pada hari ini. Kita balik ke Ibrani pasal yang ke-12. Sekarang ke ayat yang ke-26. Waktu itu suara yang menggoncang bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Waktu Paulus berbicara tentang suaranya pernah menggoncang bumi. Itu dia menjelaskan ketika Musa naik ke gunung. Hari itu dia naik ke gunung untuk menerima 10 perintah Allah. Dan Tuhan berkata jangan satu orang pun mendekat kepada gunung ini. Dan semua orang Israel ketakutan. Sebab dikatakan kalau mendekat ke gunung ini dia akan disambar Tuhan, dia akan mati. Jauh dibuat pagar di gunung itu. Jangan ada yang mendekat ke gunung itu. Dan di atas gunung itu Tuhan bicara kepada Musa. Hari itu petir nyambar, itu saat yang paling mengerikan. Orang lihat kok dari bawah saudara. Gak naik, cuma lihat dari jauh. Dan Tuhan bicara kepada Musa hari itu. Menggoncang hari itu. Begitu mengerikan. Tapi Paulus berkata, satu kali lagi akan ada goncangan yang seperti itu. Dan hari ini kita bersyukur saudara. Sebab kita ini orang yang menggenapkan goncangan yang kedua. Dulu dia pernah menggoncang. Tapi yang kedua ini dia menggoncang satu kali lagi. Ini goncangan terakhir. Apa yang dikerjakan? Yang digoncang bukan cuma bumi, tapi juga langit. Hari ini saudara, kita semua mengalami kegoncangan yang kedua. Kegoncangan yang sangat berat. Bumi ini goncang. Percaya diri manusia, ekonomi, kesehatan digoncang semuanya. Tapi dikatakan di sini juga langit digoncang. Heaven. Bicara apa? Bicara tentang semua yang rohani juga digoncang. Hari-hari ini ketidakmurnian kita di gereja digoncang saudara. Supaya bersih. Hari ini kita mengalami supaya kita dibersihkan. Ini ada 2 kata goncangan. Yang pertama dia akan menggoncang bumi. Ini bagus. Kalau bahasa aslinya itu 2 kata yang berbeda. Indonesia cuma goncang. Bahasa aslinya berkata goncangan yang pertama. Seperti angin yang berhembus di atas permukaan laut. Atau di atas permukaan danau. Yang menimbulkan gelombang. Itu goncangan yang pertama saudara. Angin berhembus dan lautnya bergoncang. Kami perjalanan ke Israel yang lalu. Kami ke Galilea. Pertama kali naik kapal di Galilea di waktu malam. Jam 8 malam. Kalau jalannya siang enak saudara. Itu lautnya tenang. Gak banyak angin. Tenang, bisa nikmati udara yang bagus, gak gelombang besar, tenang airnya. Tapi hari itu malam, gara-gara ngejar target untuk semua dimasukin saudara. Dan ketika kami sampai ke Galilea sudah terlalu malam, jam 8 malam. Langsung kami menuju ke atas kapal. Dan saya lihat hari itu gelombangnya sangat besar. Itu kapal di pinggir saudara. Itu semua ada tempat untuk pelihara ikan di pinggir-pinggir semua saudara. Itu terangkat semeter 2 meter. Saya bilang ini gimana kita mau naik kapal ini. Itu mengerikan. Dan saya lihat beberapa orang itu batal naik kapal. Usah numpak kapal, medeni. Dan mereka semua tidak jadi masuk. Tapi saya pemimpin ya harus masuk saudara. Oh saya bilang udah kalian berangkat aja. Saya enggak. Nah itu kurang ajar namanya kan. Saya terpaksa masuk. Walaupun ombaknya. Dan benar masuk di kapal saudara. Baru nunggu masuk itu sudah pusing. Goyang yang bukan main. Ini gimana dan betul kami berlayar, ombaknya lumayan gede saudara. Anginnya keras, ombaknya keras saudara. Dan saya mesti khotbah, saya jalan aja sempoyongan saudara. Ini gimana bisa khotbah? Tapi harus khotbah gimana? Karena ada renungan di tengah-tengah danau. Renungannya apa? Di tengah badai, di tengah danau yang goncang, biarkan Tuhan memberikan kedamaian. Ini kayak Tuhan Yesus ya waktu itu ya. Ya sudah dilewati, saya bilang cepat-cepat aja ya. Pokoknya berlayar sebentar setengah jam balik lagi. Ini kayak gini bisa muntah-muntah kita semua. Beberapa orang sudah pusing, diiketin semua kepalanya. Gara-gara pusing saudara. Tidak bisa menikmati. Itu goncangan yang pertama yang Alkitab katakan. Seperti angin yang berhembus di depan di permukaan air. Tapi dia katakan akan satu kali goncangan. Nah kata goncang yang kedua ini bukan angin yang berhembus di atas permukaan air saudara. Tapi itu earthquake, gempa bumi yang besar, yang goncang. Sampai semuanya gunung-gunung goncang, tsunami muncul, gunung-gunung sampai runtuh. Itu goncangan yang kedua. Dan hari-hari ini kita mengalami yang kedua itu, yang lebih mengerikan. Tapi saudara kita ini bersyukur.
Tuhan punya janji besar di tengah kegoncangan itu. Kenapa saudara? Pak Petrus tadi ahlinya membahas ini. Hagai 2, ya kan? 6 sampai 9. Dia berkata, dia goncangkan langit, bumi, darat dan laut digoncang. Supaya apa? Barang-barang yang indah-indah dari segala bangsa dibawa masuk ke dalam rumahnya. Dan kemegahan dari rumahnya akan dikembalikan. Itu janji di kitab Hagai. Tapi Hagai itu bukan buat kita sebenarnya saudara. Kitab Hagai itu nubuatan buat orang-orang Israel. Bicara tentang bait Allah yang pernah diruntuhkan zaman Nebukadnezar. Diruntuhkan habis, akan dibangun lagi yang kedua. Hagai sedang bicara tentang yang itu, yang kedua itu loh saudara. Bukan tentang kita. Tapi ketahuilah saudara, setiap nubuatan di Alkitab ini punya dua makna. Yang pertama yang jasmani, yang sudah berlalu yang jasmani di Israel. Tapi yang kedua, dia kerjakan buat Israel rohani, yaitu kita. Kalau hari ini kita alami kegoncangan yang kedua, yang Alkitab katakan, seluruh bangsa digoncang. Waktu itu yang goncang cuma orang Israel ya kan? Gunung aja saudara yang goncang, bukan semua bangsa. Tapi hari ini seluruh bangsa, darat, laut, langit dan bumi digoncang semuanya. Nubuatan ini berkata, barang yang indah-indah dari segala bangsa akan dibawa masuk ke dalam baitnya. Tapi bait Allah sudah gak ada hari ini. Siapa baitnya saudara? Yang Alkitab katakan, kita baitnya. Jadi apa artinya? Barang yang indah-indah, yang diinginkan, yang dikejar bangsa-bangsa, sedang dipindahkan masuk dalam hidup kita. Jadi kegoncangan yang kedua ini dengar. Dia punya purpose, punya tujuan, punya maksud saudara. Dia mesti goncang bangsa-bangsa. Supaya apa? Barang yang indah-indah itu dibawa masuk ke dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan yang mengasihi mencintai dia. Di dalam rumahnya. Dan dia berkata supaya kemuliaannya, kemegahannya dikembalikan ke dalam baitnya. Ini yang penting saudara. Kemegahannya dikembalikan ke baitnya. Kata kemegahan itu kabot. Akan dikembalikan ke rumahnya. Saudara tahu dalam hari-hari ini nantikan dalam hidup saudara. Semua kabut Tuhan, kemuliaan Tuhan dikembalikan ke rumahnya ini loh saudara. Sebab dia tidak punya bait lagi hari ini. Dia mencari tempat buat tinggal. Dan yang dia temukan cuman kita manusia dan gerejanya. Amin. Dia akan kembalikan kabutnya turun. Artinya apa? Siap-siap dalam hari-hari ini, dalam masa kegoncangan ini, kabut Tuhan akan diturunkan dalam hidup kita. Amin. Kabut Tuhan, kemuliaan. Begitu kemuliaannya turun dalam hidup kita saudara, itu keajaiban muncul dalam hidupmu saudara. Masalah barang yang bagus-bagus nomor 2 saudara. Tapi yang pertama yang perlu kau kejar, Tuhan, kabutmu, kemuliaanmu sampai turun menguasai hidupku Tuhan. Kalau kabutnya turun dalam hidup kita, nanti yang indah-indah itu akan nyusul mengikuti kabut Tuhan, kemuliaan Tuhan. Mengapa Salomo kekayaannya, ketenarannya, kebesarannya melebihi Daud saudara? Karena pernah terjadi sebuah peristiwa di bait Allah. Ketika ditahbiskan bait Allah, Salomo itu saudara, mereka sedang menyanyi dan turunlah kabut Tuhan. Dan hari itu dikatakan ambang pintu bait Allah bergetar. Dan ada asap yang turun memenuhi tempat itu. Semua Lewi, imam-imam gak kuat tersungkur hari itu. Dan mereka nyembah kepada Tuhan hari itu. Itulah Tuhan menampakkan diri yang paling luar biasa pada hari itu kepada Salomo saudara. Di baitnya kabut turun di baitnya. Yang membuat Salomo tenar, termasyur dan sangat kaya saudara. Sebab hari itu kabut Tuhan turun di baitnya. Kalau yang bait Tuhan aja yang dari fisik, dari bangunan saja, dia bertahta di sana, menimbulkan efek hal yang hebat, yang besar bagi Salomo dan kerajaannya. Apalagi kalau kabut Tuhan turun dalam hidup kita saudara. Betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan akan menunjukkan anak-anak Tuhan akan diangkat, anak-anak Tuhan akan dilihat dunia. Ini kita bukan bicara gereja, bicara dunia. Dunia akan melihat kemuliaannya turun dalam hidup kita saudara. Kalau yang lain goncang, waktu kabutnya turun, mereka akan melihat anak-anak Tuhan akan dibuat berbeda saudara. Akan dibuat berbeda.
Bisakah kita mengalami sampai titik kabutnya turun? Tapi supaya kabut turun ini saudara, engkau perlu dibersihkan, dipertanyakan di setiap sisi hidupmu. Bait Allah itu bangunan yang paling kudus saudara. Setiap detailnya dikuduskan, dibersihkan. Tidak satu pun yang boleh kotor dan cemar di bait Allah. Ingat Nadab dan Abihu, dia bawa api asing aja hari itu, disamber. Sebab tidak ada tempat bagi yang tidak kudus di bait Allah. Ini bait Allah. Kabut itu turun. Kita berkata, Tuhan, kuduskan aku, sucikan aku. Dan aku mau di setiap sisi hidupku, kau bersihkan dan kau koreksi. Dan biar kau temui aku ini benar. Dan kabutnya turun. Disitulah anak-anak Tuhan akan dipermuliakan. Dan janji Tuhan tentang akhir zaman, tentang anak Tuhan dipermuliakan akan terjadi saudara. Yang Hagai nubuatkan akan kita alami dalam hidup kita. Dia izinkan kegoncangan terjadi. Supaya apa yang tidak tergoncangkan tinggal tetap dalam hidup kita. Amin. Semua perkara yang dunia yang bisa digoncang, dia akan singkirkan, dia buang dari hidup kita saudara. Sampai di ayat 20 dia berkata, sampai yang tidak dapat digoncangkan tinggal tetap. Yang dunia punya, produk dunia, semua bisa digoncang saudara. Hanya produk surga yang tidak tergoncangkan. Apa yang produk surga? Firman itu produk surga loh saudara. Bukan dari dunia loh. Sebab yang mengatakan dari surga, Tuhan yang mengatakan. Dan dia turunkan ke dunia. Produk surga yang diturunkan ke dunia, firmannya saudara. Dan itu firman yang tidak tergoncangkan. Ya dan amin. Dia berkata tidak ada satupun bumi akan berlalu. Kalau satu dari firman Tuhan, satu iota yang tidak tergenapi. Artinya harus digenapi semua perkataan surga. Semua yang dari surga, yang tidak tergoncangkan harus digenapi. Baru selesai dunia ini saudara. Artinya ini hal yang kuat. Kenapa kau tidak pegang firman itu yang tidak tergoncangkan? Kalau engkau pegang apa yang dari surga, yang tidak tergoncangkan dalam hidup saudara kau pegang, maka engkau juga tidak akan goncang. Betul? Kalau engkau pegang yang tidak tergoncangkan yang dari surga, engkau tidak goncang. Tapi kalau engkau sedang pegang yang dari dunia, ini dunia shaking world. Dunia ini sangat goncang banget, semuanya goncang. Dan kalau engkau pegang yang itu saudara, engkau ikut goncang. Tapi kalau engkau pegang yang tidak tergoncangkan, dalam hidupmu kau pegang itu, firmannya kau pegang dengan kuat, maka engkau juga ikut tidak tergoncangkan saudara. Amin. Dia berkata, bangun rumahmu di atas batu, karang yang teguh. Bangun di sana hidupmu. Oh itu orang berhikmat. Ketika hujan, banjir, dan angin datang, rumah itu tidak goncang. Dia tetap berdiri. Hari-hari ini, apa yang sedang kau bangun dalam hidupmu saudara? Bangun hidupmu saudara dengan dasar yang kuat. Dengan apa yang dari surga. Biarkan bahan-bahan kita ambil yang dari surga hari ini. Jangan bangun dari yang dunia saudara. Ketika angin datang, badai datang, gelombang datang, hujan datang, itu akan melanda rumah itu dan roboh kalau dibangun bahannya dari dunia ini. Uang, kekayaan, ketenaran, kemegahan dunia, bagus saudara. Tapi semua itu akan shaking, akan goncang semuanya. Tapi yang dari Tuhan tidak akan goncang. Amin. Dan biar kau membangun hidupmu di atas dasar yang teguh itu. Paulus memberikan nasihat yang sangat bagus di Ibrani pasal yang ke-6 saudara. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah produk surga juga saudara. Pengharapan dalam Yesus itu produk surga dari dia. Paulus berkata, dia memberikan gambaran bagaimana harusnya cara hidup kita ini kepada Tuhan saudara. Jadilah seperti kapal. Ketika kapal itu berhenti jauh dari pelabuhan, bukan di pelabuhan, jauh dari pelabuhan, kapal mau berhenti dia akan melemparkan jangkarnya turun atau saunya turun. Waktu sau itu menyentuh pasir atau karang di bawah laut,
itu akan mencengkeram dengan kuat di sana. Dan itu yang membuat kapal itu tidak akan dihanyutkan oleh arus. Sekalipun mesinnya mati, kapal itu akan tenang di tempatnya. Karena saunya berlabuh mencengkeram pasir yang di bawah lautan, saudara. Jadi jangkar itu harus diturunkan sampai ke dasar mentok. Dan dia berkata, pengharapanmu kepada Tuhan harus engkau labuhkan sampai nyantol. Di mana nyantolnya? Dia berkata, sampai ke belakang tabir. Dia bicara tentang ruang Maha Kudus. Kalau engkau punya pengharapan, dia ngomong, jadilah seperti jangkar itu, yang kau labuhkan terus masuk nyantol kemana? Ruang Maha Kudus di belakang tabir. Tempat apa itu, saudara? Tempat dia bertahta, tempat ada hadiratnya, tempat dia berkuasa, tempat ada mercy seat, tutup pendamaian, ada semua yang hebat di belakang tabir itu, saudara. Kalau engkau punya pengharapan, cantolkan dengan kuat, labuhkan dengan kuat di belakang tabir, di ruang Maha Kudus, di mana Tuhan ada. Hari ini kau sedang punya pengharapan apa, saudara? Jangan gantungkan kepada yang lain. Kalau kau gantungkan pada yang lain, goncang, saudara. Tapi di ruang Maha Kudus itu, tempat dia bertahta, tempat dia di sana. Kalau pengharapanmu, kau masukkan ke sana, dan itu mencengkeram dengan kuat, nyantol di sana, saudara. Kapal hidup kita tidak akan goncang. Walaupun ada gelombang yang ngantem, kapalmu tetap stabil, saudara. Hari ini mau tidak mau, cantolkan sauh kita kepada ruang Maha Kudus, saudara. Di mana dia ada di sana. Supaya engkau bisa stabil, engkau tenang, dan engkau tidak tergoncangkan. Sebab apa? Sebab engkau mencantolkan semua di sana. Kalau kita bisa taruhkan pengharapan kita jauh ke ruang Maha Kudus, dia akan membuat semuanya menjadi tenang, menjadi baik dalam kehidupan kita. Terakhir kita balik ke Ibrani 12, saudara. Ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita bersyukur kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hari ini dunia goncang semua kan? Tapi dia berkata, saya suka dengan ayat ini. Kita terima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di dunia yang goncang ini, kita dalam sebuah kerajaan yang dibedakan, saudara. Yang tidak tergoncangkan. Dunia goncang, kita tidak, saudara. Tapi pertanyaannya adalah, apakah engkau itu ada dalam kerajaan itu atau di luar kerajaan itu, saudara? Itu pertanyaan yang sangat penting, yang perlu kita pertanyakan buat hidup kita masing-masing. Tuhan, hari ini aku dalam kerajaan itu, ataukah aku sedang di luar kerajaan itu, saudara? Kalau engkau dalam kingdomnya, kerajaannya, dan itu bicara sebuah teritorial, wilayah, di mana dia ada, di situ kerajaannya dibangun. Amin. Kalau engkau bersama dengan Tuhan, engkau dalam kerajaan itu, saudara. Tapi tadi kalau engkau menolak firman, sedang berseberangan dengan dia kok, saudara. Di luar kerajaan itu, saudara. Kalau dalam kerajaan itu wilayahnya Tuhan, engkau pun akan menikmati setiap hukum Tuhan, setiap peraturan Tuhan. Kalau dia membuat hukum dan peraturan buat kita, buat siapa, saudara, keuntungannya? Buat kita. Bagi Tuhan hukumnya tidak berarti apa-apa buat Tuhan loh, saudara. Sebab hukum ada tidak ada, bagi Tuhan tetap Tuhan yang hebat, luar biasa, maha besar, maha ajaib buat dia. Tapi hukum ketetapan yang seringkali kita ngomel, kok gini, kok mesti nurut Tuhan, kok harus seperti ini, kok ada itu. Kita akan ngomel dengan semua peraturannya, saudara. Sebenarnya semua untuk kebaikan kita, bukan kebaikan Tuhan, saudara. Hukum dan peraturan untuk kebaikan kita. Kalau engkau mau di wilayah hukumnya Tuhan, di wilayah hukumnya Tuhan, di kerajaannya, engkau pun menikmati semua yang dia janjikan. Engkau berhak. Kalau engkau warga negara Amerika, engkau berhak menerima tunjangan kalau engkau sudah tua nanti.
semua warga negara Amerika yang sudah tua dapat tunjangan. Kalau engkau tidak punya pekerjaan lagi, pemerintah harus memberikan tunjangan buat engkau. Sebab engkau warga negara Amerika. Kalau engkau punya anak, pemerintah harus memberikan tunjangan buat anak-anak yang lahir. Makanan mereka, kesehatan mereka, pendidikan mereka, pemerintah harus. Kenapa? Sebab engkau dalam teritorial wilayah kingdomnya Amerika. Tahukah kalau dia berkata, tinggallah dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka dia mau berkata, Tuhan berkata, aku harus menolong engkau. Aku harus memberkati engkau. Aku harus menjaga engkau. Sebab engkau dalam wilayah kerajaannya. Di luar itu dia berkata, aku tidak harus menolong engkau. Aku tidak harus memberkati engkau. Aku tidak harus. Sebab engkau di luar kerajaan itu. Dia berjanji memberikan kerajaan ini saudara. Biar engkau termasuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Amin. Saya bahagia tiap kali mendengar jemaat yang datang pada saya dan bersaksi. Pak, saya hari ini pekerjaan saya adalah bagian dia bagian menyiapkan kayak servis mobil, memberikan variasi macam-macam pokoknya. Dia bilang di tengah saat yang seperti ini harusnya orang berpikir orang keep uang jaga duit, nggak pengen dikeluarin. Tapi aneh kok Pak, tempat variasi saya itu ramenya bukan main Pak. Bahkan lebih banyak dari biasanya. Aneh ya Pak, orang banyak mengeluh sepi. Tempat saya rame banget loh Pak. Tempat saya rame banget. Wow, saya tahu engkau dalam kerajaannya. Teman yang lain berkata, Pak, saya ini jualan AC. Saat seperti ini harusnya sepi. Tapi enggak loh Pak, ini sangat luar biasa. Orang beli unit-unit baru AC begitu banyak. Karena orang tinggal di rumah dan sekarang agak panas suasana kondisinya, cuaca. Dan orang beli unit baru AC banyak banget. Tidak seperti biasanya. Servisan AC saya, sampai saya ini setengah mati melayani permintaan servis AC. Minta dibersihkan terus AC-nya. Sebab mereka takut ada virus, harus dibersihkan terus. Dan itu omset saya nanjak gila-gilaan Pak. Dia berada di tengah yang goncang ini. Saya melihat dia alirkan kekayaan itu. Berkatnya masuk dalam hidup saya. Ada orang yang satu kali jual beras. Dia berkata, berapa bulan ini kondisi kami menurun. Sebelum COVID menurun banget. Saya berkata Tuhan, sekarang ini COVID lebih parah pasti kondisinya. Nggak ada persoalan aja sudah goncang penjualannya. Apalagi ada masalah. Tapi Pak aneh loh Pak. Ketika masalah ini datang, justru penjualan saya meningkat. Sampai utang-utang saya bisa terbayar. Saya pikir kegoncangan ini akan menggoncang saya. Ternyata tidak. Saya melihat ada begitu banyak yang tiap kali bersaksi. Dia berkata, ajaib, ajaib Pak, ajaib. Saya berkata, itu Tuhan. Sebab engkau tinggal di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Gereja banyak yang goncang hari ini saudara. Betul, banyak yang goncang. Saya dengar kabar banyak gereja yang goncang. Gereja-gereja besar, persembahannya cuma 10%, 20%. Sementara biaya untuk mengelola gereja begitu besar. Sampai mereka kepalanya pusing saudara. Lu gereja pusing lu saudara. Kenapa saudara? Tuhan menggoncangkan. Kamu mengandalkan uang gerejamu kan? Yang mungkin ratusan juta miliaran tiap kali. Tapi hari ini kalau aku buat kegoncangan. Berhenti semua itu. Andalanmu kepada uang persembahan tidak ada lagi. Mandek. Apakah engkau masih bisa berharap pada Tuhan? Digoncang. Saya bersyukur Tuhan. Di tengah kegoncangan ini. Kami diajar begitu banyak oleh para hamba Tuhan. Fokus pada Tuhan. Fokus pada Tuhan. Tinggal di dalam Dia. Supaya tetap berbuah. Nempel-nempel ke pokok anggur. Nempel-nempel. Berbuah. Di tengah kegoncangan. Saya dapat laporan keuangan. Saya gak pegang uang. Dikasih laporan aja. Tapi jujur kadang-kadang saya gak pernah lihat laporan keuangan. Saya malas saudara. Saya mending memandang Tuhan lebih enak. Daripada melihat laporan keuangan. Karena laporan itu bisa menyenangkan atau menggentarkan hatimu, ya kan? Apalagi sedang bangun.
Saya lebih suka pandang Tuhan, memandang Tuhan selalu damai, tidak ada ketakutannya. Kalau memandang laporan keuangan bisa deg-degan hati nih, cukup gak ya, cukup gak ya. Apalagi kalau lapor ketua bendahara berkata, Pak ini biaya makin besar loh Pak, hati-hati loh, padahal itu bahaya saudara. Tapi saya ngelihat di tengah kondisi ini saudara, dilaporkan keuangan, dia berkata, Pak ini stabil. Berbulan-bulan kita ngalami goncangan ini. Gereja stabil persembahannya, tidak turun. Ini bagus cenderungnya naik loh Pak. Wah luar biasa ya. Itu bisa stabil saudara. Saya bilang Tuhan, kalau bukan Engkau tidak mungkin. Tapi di tengah itu saudara, kami tidak pernah berhenti melayani Tuhan, bekerja. Memberi makan buat ratusan orang setiap hari kami kerjakan. Menolong hamba-hamba Tuhan gereja-gereja lain yang kena efeknya. Ratusan pendeta kami bantu setiap bulan. Kami tolong mensupport sewakan orang gedung untuk di hotel, untuk kebaktian. Kami bantu sekolah-sekolah Kristen yang susah. Kami tetap tolong. Bahkan kami hari-hari ini kami kirim uang ke luar negeri, ke negara yang miskin, supaya mereka bisa beli beras untuk nolong orang-orang yang kena COVID di luar negeri. Udah muncul daftar negara banyak saudara. Yang kami akan segera kirim, sudah beberapa, ada 3-4 negara yang kami kirimin. Tapi tiap bulan kami akan terus kirim uang untuk negara-negara lain. Kita dewek kena saudara, tapi kita kirim ke sana. Saya berkata Tuhan, karena aku ini mengerjakan culture surga, budaya surga. Dunia berkata kalau kamu susah, tahan, hemat. Tapi surga berkata, lepaskan, engkau tidak pernah kekurangan, bahkan sangat berlimpah. Biarkan pialamu aku isi, dan takaranmu aku isi sampai penuh, tak enak, sampai luber keluar, aku berikan kepadamu. Ketika culture surga kita kerjakan saudara, jangan takut, sebab di sana tidak ada kegoncangan. Yang ada di sini, di dunia, di sana tidak ada. Kalau engkau bisa kerjakan habit surga, culture surga, budaya surga, kegoncangan yang dunia punya bukan jadi milik kita. Amin. Tapi kita akan dibuat tenang oleh Tuhan. Ditolong dengan cara yang ajaib. Hari ini saya berdoa, engkau nangkap sesuatu saudara. Hari ini semua goncang. Tapi engkau dan saya punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ini janji ajaib. Waktu saya pelajari firman Tuhan, aku senang dengan engkau. Selalu ada jalan keluar di tengah kondisi apapun. Amin. Selalu dia buatkan jalan buat kita dalam segala kondisi. Tutup Alkitab saudara, kita bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama angkat tangan kita doa buat korban persembahan kita hari ini. Bapa di surga, kami doa buat korban persembahan kami, kuduskan, sucikan. Kau yang melipat gandakannya, kami yang menabur, kami akan menuai. Diberkatilah hidupmu, kau tidak akan kekurangan. Tuhan sumber pengharapanmu, Tuhan sumber berkatmu. Dalam nama Yesus, berkat 1000 kali ganda turun dalam hidupmu. Pulanglah engkau dengan damai sejahtera Tuhan. Turun berkat atas hidup saudara semua. Berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Yesus Kristus, persekutuan keintiman dengan Roh Kudus, tinggal dalam hidup kita semua malam hari ini. Sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali, jemput kita di awan-awan. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.